Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yansyah dari kelas A kelompok 3 dengan NIM akhir 015. Laboratori praktek atau GLP, yaitu pedoman yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di laboratorium dengan baik, sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketelitian bekerja di laboratorium dapat tercapai. Bahan kimia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Di sini juga ada bahan berdasarkan kualitas. Yang pertama ada teknis, yang kedua ada proanalis, dan yang ketiga ada bahan pembanding. Pengambilan dan pemindahan bahan kimia dalam bentuk cair, tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Gunakan satu tangan. Tutup botol jangan diletakkan di atas meja, karena kotoran di atas meja bisa mengotori tutup botol, sehingga dapat mencemari bahan kimia. Dengan satu tangan yang lain, ambil bahan sesuai kebutuhan, gunakan alat yang memudahkan seperti pipet volume. Pindahkan cairan dengan bantuan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Pengambilan dan pemindahan bahan kimia dalam bentuk padat, gunakan sendok sumu atau alat lain yang sesuai bukan berasal dari logam. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Satu sendok untuk satu bahan, jangan mencampurkan sendok untuk mengambil aneka bahan. Di sini juga terdapat simbol-simbol di laboratorium. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan di LP1 diantaranya ada beker gelas, labu Erlenmeyer, pipet volume, corong pisah yang dilengkapi dengan statif dan ring, buret statif, pipet tetes, bal pipet, batang pengaduk, plat tetes, cawan penguap, dan cawan perselen, tabung reaksi dengan dilengkapi rak, pembakar spertus kaki 3 dan dilengkapi dengan kasa, lalu ada spatel, botol semprot penjepit kayu, kertas saring, dan kertas perkamen. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan GLP1 diantaranya larutan 1, larutan 2, KMNO4, asam borat, dan asam salisilat. Prosedur percobaan pada GLP1. Yang pertama ada larutan 1. Larutan 1 diukur menggunakan pipet volume dengan ukuran 2 mili dipindahkan ke tabung reaksi. Panaskan dengan menggunakan cawan penguap dengan dibantu spertus kaki 3 yang di atasnya dilapisi kasat. Cawan penguap diangkat dengan menggunakan penjepit kayu. Yang terakhir yaitu identifikasi hasil dari larutan tersebut. Larutan 2 juga sama seperti larutan 1 prosedur percobaannya, serta larutan KMNO4. Di sini juga ada prosedur percobaan dalam bentuk padatan yaitu asam salisilat dan asam borat. Ambil asam salisilat dan asam borat berbentuk serbuk secukupnya menggunakan spatel ke kertas perkamen. Identifikasi bentuk padatan dengan menggesekkan kedua jari tangan. Hasil dari identifikasi tersebut bahwa asam salisilat berbentuk serbuk hablur dan asam borat berbentuk serbuk kristal. Pindahkan serbuk tersebut dengan masing-masing ke dalam plat tetes dengan menggunakan spatel. Dua bahan tersebut masing-masing ditambahkan aqua destilata secukupnya, dilarutkan dengan menggunakan sudip. Selain itu juga dilakukan di beker gelas dengan masing-masing serbuk asam salisilat dan asam borat. Lalu masing-masing bahan tersebut ditambahkan aqua destilata secukupnya, larutkan dengan menggunakan batang pengaduk. Lalu yang terakhir identifikasi bahan tersebut apakah larut atau tidak dalam air. Prosedur percobaan untuk titrasi, yaitu KMNO4, dimasukkan ke dalam buret dengan ukuran secukupnya, arahkan untuk mengoperasikan keran buret pada saat titrasi berlangsung dengan menggunakan tabung Erlenmeyer di bawahnya, sambil digoyang-goyang sampai ada perubahan. Jika sudah terlihat ada perubahan, segera tutup keran buret tersebut. Hasil pengamatan pada percobaan GLP1, bahan yang digunakan larutan 1 berwarna merah muda, aroma menyengat dalam bentuk cair. Larutan 2 berwarna kuning, aroma khas menyengat dalam bentuk cair. KMNO4 warna ungu pekat, aroma semula tidak berbau, tidak lama kemudian baunya tercium menyengat dalam bentuk cair. Serbuk asam salisilat warna putih, aroma tidak berbau dalam bentuk padatan serbuk hablur. Serbuk asam borat warna putih, aroma tidak berbau dalam bentuk padatan serbuk kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila Gadis Dimas dari kelas A, kelompok 3 dengan NIM akhir 011. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum tentang modul percobaan kedua, yaitu GLP2 atau Good Laboratorium Practice bagian kedua. GLP2 menerangkan tentang standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan atau kegiatan berjalan dengan lancar. Dengan adanya standar operasional prosedur, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan. Di samping itu juga, meningkatkan produktivitas, karena dengan adanya standar operasional produk, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan. Di samping itu juga, untuk meningkatkan produktivitas, karena di mana hal tersebut sudah digunakan sebagai panduan untuk menghasilkan hasil yang baik dan yang diinginkan.
beberapa SOP atau standar operasional prosedur yang harus diterapkan dalam bekerja di laboratorium farmasi. Di antaranya yang pertama ada penimbangan atau pengukuran berat, lalu yang kedua ada pengukuran volume, yang ketiga ada proses pencampuran dan pelarutan, yang keempat ada proses reaksi kimia, yang kelima ada pencatatan dan pengukuran, yang keenam ada evaluasi atau analisis terhadap semua kinerja, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu data hasil pengukuran. Pada GLP 2 melakukan kegiatan dua, yaitu tentang penimbangan, pelarutan, serta pengenceran. Untuk yang pertama, GLP tentang penimbangan. Untuk mengetahui berat senyawa kimia yang akan dianalisis, diperlukan alat penimbangan yang sesuai, sehingga hasil penimbangan dapat akurat. Jenis-jenis timbangan dengan tingkat ketelitian, yang pertama ada timbangan makroanalitik dengan kapasitas 50-400 gram dengan ketelitian 0,0001. Selanjutnya, yang kedua ada semi mikroanalitik dengan kapasitas 30 hingga 200 gram dengan ketelitian 0,00001. Lanjut, yang ketiga ada mikroanalitik dengan kapasitas 3-20 gram dengan ketelitian 0,000001. Dan yang terakhir ada timbangan ultra makroanalitik dengan kapasitas kurang dari 2 gram dengan ketelitian 0,000001. Selanjutnya, untuk GLP pelarutan dan pengenceran. Nah, yang pertama, pelarutan secara KBBI berarti proses atau cara untuk melarutkan. Selain itu juga, pelarutan merupakan proses di mana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam suatu pelarut. Sedangkan pengenceran adalah prosedur pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat, melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Sehingga, pengenceran merupakan proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut seperti air ke dalam larutan yang lebih pekat untuk menurunkan konsentrasi larutan dari yang semula menjadi lebih encer guna keperluan di dalam laboratorium. Ada dua rumus yang dipakai pada GLP-2 ini, diantaranya yang pertama ada rumus molaritas. Rumus molaritas yaitu M sama dengan G per mR dikali 1000 per volume. Dengan keterangan, M yaitu molaritas dinyatakan dalam mol per liter. Selanjutnya ada V atau volume dinyatakan dalam liter. Selanjutnya ada M atau massa zat larut dinyatakan dengan gram. Lalu, untuk rumus yang kedua ada rumus pengenceran. Rumus pengenceran yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Dengan keterangan V1 yaitu volume larutan pekat dinyatakan dalam liter, M1 yaitu konsentrasi larutan pekat dinyatakan dalam mol, V2 larutan encer dinyatakan dengan liter, M2 yaitu konsentrasi larutan encer yang dinyatakan dalam mol. Setelah melakukan praktikum percobaan Good Laboratorium Practice 2 dapat disimpulkan bahwa dalam proses penimbangan kita harus terlebih dahulu menghitung berapa miligram yang akan diperlukan dengan menggunakan rumus polaritas pada senyawa yang berbeda, yaitu NaOH, NaCl, CuSO4 atau KMNO4 dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah melakukan prosedur penimbangan, dilanjutkan melakukan prosedur pelarutan dengan aqua destilata, dilanjutkan dengan prosedur pengenceran pada senyawa-senyawa tersebut. Prosedur pengenceran dilakukan untuk mencari tahu volume dan senyawa yang sudah dilarutkan dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Alat-alat yang dipakai pada GLP-2 ini diantaranya ada timbangan analitik, lagu ukur, pipet volume, botol timbang, dan pipet tetes. Untuk modul percobaan yang ketiga akan dijelaskan oleh Maryam Jamilah dengan NIM 3311221014 dan sebuah benda di mana ia menempati sebuah ruang dan memiliki massa tertentu. Wujud zat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Adapun dengan ciri-cirinya, zat padat ini dia memiliki sifat, volume, ukuran, dan bentuk yang sama. Dan yang kedua adalah zat cair. Zat cair ini dia memiliki volume yang tetap, tapi bentuknya tidak tetap, dan dia bersifat mengalir dan dapat meresap melalui pori-pori kecil. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Zat gas ini dia memiliki bentuk yang tidak tetap dan dapat bergerak ke segala arah, kemudian volumenya pun dapat berubah-ubah. Pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan di mana terjadi akibat dari pengaruh fisik ataupun lingkungan ini, dia
tidak menghasilkan zat yang baru, dalam artian zat tersebut tetap mempertahankan keadaannya. Seperti misalnya contohnya sebuah lilin. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah sebuah perubahan di mana perubahan tersebut menghasilkan zat yang baru dari zat yang pertama. Seperti misalnya contohnya kayu yang dibakar. Kemudian yang ketiga adalah perubahan biologi. Perubahan biologi ini adalah perubahan yang disebabkan oleh makhluk hidup ataupun makhluk biologis. Seperti misalnya contohnya pelapukan kayu. Adapun lebih spesifiknya, perubahan wujud benda ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mencair, di mana perubahan dari zat padat menjadi cair, seperti misalnya es batu yang mencair. Kemudian yang kedua adalah membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, seperti contohnya adalah ketika kita menyimpan air dalam freezer, itu akan terjadi perubahan zat cair menjadi zat padat. Kemudian yang ketiga adalah menguap, jadi perubahan zat cair menjadi zat gas, seperti ketika kita memanaskan air di atas panci menjadi gas. Dan yang keempat adalah menyublim. Menyublim ini merupakan perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat gas, seperti misalnya kapur barus ketika. Kemudian yang ketiga adalah mengembun, perubahan wujud zat dari uap menjadi air, seperti yang biasa kita temui di pagi hari di daun-daunan. Itu biasanya di sana sering terdapat embun. Itu yang merupakan perubahan wujud zat dari uap menjadi cair. Kemudian yang kelima, yang keenam ini adalah deposisi. Deposisi ini adalah perubahan wujud zat dari benda gas menjadi zat padat, seperti misalnya kristal-kristal yang terbentuk saat musim salju. Di organoleptika ini merupakan sebuah teknik penilaian berbasis panca indera seperti mata, kulit, telinga, hidung, ataupun lidah, atau biasa dikenal dengan pengecap. Dan di pekan ketiga kita telah melakukan uji organoleptik kepada beberapa zat, ada 10 zat. Di antaranya yang pertama itu adalah amonium klorida atau biasa dikenal dengan rumus NH4Cl. NH4Cl ini dia memiliki wujud ataupun bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia seperti serbuk. Juga warna ini berwarna putih dan dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang kedua ada feriklorida. Feriklorida ini biasa dikenal dengan rumus FeCl3. Dia memiliki wujud atau bentuk kristal karena dia mengkilap dan dalam warna pun dia berwarna orange, tapi dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang ketiga ada kalium permanganat atau biasa dikenal dengan rumus KMnO4. KMnO4 ini memiliki wujud atau bentuk kristal sama seperti feriklorida, dia juga mengkilap dan warnanya pun dia berwarna ungu. Namun dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang keempat ada natrium klorida atau biasa dikenal dengan rumus NaCl. NaCl ini memiliki bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan seperti serbuk. Adapun dalam warnanya dia berwarna putih dan ketika dicium dia juga tidak beraroma. Kemudian yang kelima ada kalium hexacyanoferat dengan rumus keempat. Dia memiliki bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia juga seperti serbuk. Kemudian warnanya berwarna kuning dan dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang keempat ini, yang keenam, ada gliserin dengan rumus CH3COOH. Dia ini berbentuk cair namun agak mengental dan dalam warnanya dia tidak berwarna namun transparan. Kemudian dalam aroma juga dia tidak beraroma. Kemudian yang ketujuh ada asam asetat. Asam asetat ini dengan rumus NH4COOH dan dia berbentuk cair, warna pun tidak berwarna ataupun transparan, namun dalam aroma dia menyengat. Jadi cuka itu menyengat. Kemudian yang kedelapan ada amonium hidroksida. Amonium hidroksida dengan rumus NH4OH. Dalam bentuk dia berbentuk cair dan warna dia berbentuk dia tidak berwarna ataupun transparan dan dalam aroma pun dia tidak beraroma. Kemudian yang 9 ada natrium bikarbonat dengan rumus NaHCO3. Dalam bentuk dia berbentuk serbuk halus, dia lebih halus daripada zat-zat yang lain. Kemudian segi warna pun dia berwarna putih dan aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang 10 ada amonium tiosinat. Amonium tiosinat ini dikenal dengan rumus NH4SCN. Dia berbentuk serbuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia berbentuk serbuk, dan adapun dalam warna dia berwarna putih dan tidak beraroma. Selanjutnya reaksi. Reaksi kimia merupakan perubahan kimia. Reaksi merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat kimia dari satu atau berbagai jenis zat. Ada beberapa hal yang menandai terjadinya reaksi kimia, diantaranya adanya perubahan warna, bau, dan suhu. Pada percobaan pertama, amonium hidroksida dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dicampur dengan senyawa periklorida sebanyak 2 tetes, menghasilkan campuran berwarna hijau dan tidak memiliki bau dan tidak memiliki endapan. Kemudian, senyawa periklorida direaksikan dengan amonium tiosianat, menghasilkan warna merah bata dan tidak memiliki bau. Yang ketiga, campuran antara senyawa kalium kromat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dicampur senyawa amonium hidroksida sebanyak 2 tetes, warna tetap tidak berubah dan tidak berbau. Kemudian, senyawa gliselin yang dimasukkan ke tabung reaksi dan dicampur dengan senyawa kalium permanganat sebanyak 2 tetes, menghasilkan campuran berwarna coklat tua dan tidak berbau. Kemudian, yang terakhir pencampuran senyawa asam asetat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dicampur dengan senyawa natrium bikarbonat. Warna tidak ada dan memiliki bau yang khas dan memiliki CO2. Kesimpulannya yaitu, pada percobaan wujud dan reaksi kimia dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan organoleptik pada senyawa kimia adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman. Hasil pengamatan pada praktikum ini berupa perubahan amonium hidroksida dengan periklorida. Setelah ditetesi sebanyak 2 tetes, terjadi perubahan warna menjadi hijau. Yang kedua,
periklorida dengan amonium tiosianat setelah direaksikan terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Yang ketiga, kalium permanganat dengan amonium hidroksida setelah ditetesi sebanyak 2 tetes tetap tidak terjadi perubahan. Yang keempat, gliselin dengan kalium permanganat setelah ditetes sebanyak 2 tetes tidak terjadi perubahan. Dan yang terakhir, asam asetat dengan natrium bikarbonat setelah direaksikan tetap tidak terjadi perubahan dan mengandung CO2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.